Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Kurnia Perdana dengan NIM 2523240057 dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya akan membuat video edukasi tentang perkembangan Pancasila dalam periode pasca kemerdekaan yang diampu oleh Pak Ageng Zakwan Tuba MPD. Loh, kenapa Pancasila sempat tidak dijalankan sepenuhnya setelah Indonesia merdeka? Mari kita bahas. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Periode 1945 sampai 1949, masa awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Setelah proklamasi, Indonesia langsung menghadapi tantangan dari pihak luar, sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Belanda. Melalui NICA datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, tetapi dalam praktiknya berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda. Hal ini memicu berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah. Salah satu pertempuran terbesar terjadi di Surabaya 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pengakuan kedaulatan dilakukan pada 17 Desember 1949 dengan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Meski sempat menggunakan sistem federal, tidak lama kemudian Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Masa 1945 sampai 1949 merupakan periode penting dan penuh perjuangan bagi bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan dan tekanan dari dalam maupun luar negeri, Indonesia mampu mempertahankan fondasi bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, periode 1949 sampai 1950, masa demokrasi liberal. Periode 1949 sampai 1950 dikenal sebagai demokrasi liberal di Indonesia. Dan masa ini dimulai setelah pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada 27 Desember 1949 yang mengubah Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama karena mendapat banyak penolakan. Pada Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri, bukan presiden secara langsung. Selama masa ini, Indonesia juga menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955 yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan konstitusi. Pemilu ini dianggap demokratis dan berhasil dengan partisipasi rakyat yang tinggi. Namun, konstituen yang terbentuk gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1950. Lanjut yang ketiga, periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Periode 1959 sampai 1965 dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Namun setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 6 Juli 1959 yang membubarkan
konstitut dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden sangat dominan dan peran partai politik serta lembaga legislatif mulai dikurangi. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar persatuan politik, yang menyebabkan Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin berpengaruh. Pemerintah dijalankan lebih otoriter, berpengaruh, diwarnai oleh pembatasan kebebasan pers dan oposisi. Secara ekonomi, negara mengalami kesulitan parah dengan inflasi tinggi dan krisis kebutuhan pokok. Di sisi lain, Indonesia aktif di dunia internasional, termasuk keluar dari PBB dan membentuk Pros Jakarta, Beijing, Pyongyang. Periode ini diakhiri oleh meningkatnya ketegangan politik dan militer, memuncak pada peristiwa gerakan 30 September G30S tahun 1965 yang menjadi awal kejatuhan Soekarno dan berakhirnya demokrasi terpimpin. Lanjut yang keempat, periode 1966 sampai 1998, masa Orde Baru. Periode 1966 dan 1998 dikenal sebagai masa Orde Baru, dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno. Orde Baru muncul sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan pasca peristiwa G30S 1965. Fokus utama pemerintah saat itu adalah pemulihan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Pemerintahan Soeharto menerapkan sistem sentralistik, memperkuat peran militer dalam politik melalui doktrin duit fungsi ABRI, serta membatasi kebebasan politik dan pers. Partai politik disederhanakan menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu tetap dilaksanakan 5 tahun sekali, tetapi berlangsung tidak demokratis karena selalu dimenangkan oleh Golkar. Secara ekonomi, Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan yang tinggi, terutama pada dekade 1970 sampai 1980-an. Ditopang oleh ekspor minyak dan program pembangunan, namun keberhasilan ini tidak merata dan diiringi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang mulus. Baik, yang terakhir ialah periode 1998 sekarang atau masa reformasi. Periode 1998 sekarang dikenal sebagai masa reformasi. Dimulai setelah leksernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 akibat krisis ekonomi, tekanan rakyat, dan tuntunan. Reformasi masa ini didatangi oleh perubahan besar dalam sistem politik, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa. Ciri utama masa reformasi adalah demokratisasi presiden. Ciri utama masa reformasi adalah demokratisasi presiden, tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan langsung oleh rakyat. Kebebasan pers dan berpendapat lebih dijamin, partai politik tumbuh bebas, serta pemilu berlangsung lebih terbuka dan kompetitif. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali untuk memperkuat sistem demokrasi dan pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga pendukung menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi meski masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, senjangan sosial, dan politik identitas. Masa reformasi membawa Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis hukum.
Baiklah, sekian video edukasi dari saya yang bertujuan tentang perkembangan Pancasila dalam berbagai periode pasca kemerdekaan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya pamit. Wallahu a'lam.